Dan kami telah menjelaskan jumlah at-takbir pada penjelasan sebelum ini. Wal khilafu fi maddiha wal maddul mubtil laha. Dan terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang seberapa panjang takbir yang dibaca itu, dan seberapa pula kalau panjang yang dapat membatalkan takbir itu. Fa iza faragha min at-takbiri wastawa jalisan, dan apabila selesai bertakbir dan duduk sudah duduk tegak, ya, fasunnatu an yad'u bima rawainahu fi sunani Abi Dauda wa Tirmizi wa Nasa'i wal Baihaqi wa ghairiha. Maka disunnahkan untuk membaca doa dengan apa yang kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi dan Sunan Nasa'i dan Sunan Baihaqi dan selainnya. Hadis riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu fi hadisihi al-mutaqaddim, hadis yang telah kita baca sebelum ini, fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi laili wa qiyamihi tawil bil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran wa ruku'ihi nahwa qiyamihi wa sujudihi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini, ya. Wa kana yaqulu bainas sajadataini, Rasulullah SAW membaca ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli Rabbighfirli. Dia membaca dua kali Rabbighfirli Rabbighfirli Rabbighfirli. Wa jalasa biqadri sujudihi, dan ia duduk selama dia sujud, artinya sama waktu duduknya dengan waktu sujudnya. Wa bima rawainahu fi sunanil Baihaqi an Ibni Abbas fi hadisi mabitihi inda khalatihi Maimunah radhiyallahu anha. Dan kami juga meriwayatkan dalam Sunan Baihaqi tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, cerita atau hadis tentang Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya Maimunah istri Rasulullah SAW. Wa salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili fazakarahu qala wa kana iza rafa'a ra'sahu minas sajadati qala. Rasulullah apabila bangun dari sujud, maksudnya duduk di antara dua sujud, Rasulullah membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wa fi riwayati Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud ditambahkan kalimat wa'afini dan sanadnya hasan. Nah, jadi itu maka kita sering membaca doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, dan ditambahkan lagi dalam Sunan Abi Dawud wa'afini, ya. Itu yang sering kita baca di dalam duduk di antara dua sujud kita. Faslun, fa iza sajadatis sajadatus saniyah sajadatas saniyata, apabila sujud yang kedua, jadi kita sujud itu dua kali dalam setiap rakaat. Jadi pada saat sujud yang kedua, qala fiha ma zakarnahu fil ula sawa. Yang dibaca itu sama dengan apa yang dibaca pada saat sujud yang pertama tadi. Jadi sujud yang kedua untuk dari segi bacaan itu sama dengan apa yang dibaca pada sujud yang pertama. Fa iza rafa'a ra'sahu minha rafa'a mukabbiran. Dan ketika dia bangun dari sujudnya, dia disunnahkan untuk bertakbir. Wa jalasa lil istirahati jalsatan latifatan. Dan sebelum berdiri tegak disunnahkan untuk duduk, namanya duduk istirahat. Duduk istirahat itu artinya adalah duduk istirahat, yaitu duduk latifah, duduk yang sejenak sebelum bangun untuk masuk kepada rakaat yang kedua. Nah, bihaisu taskunu harakatahu sukunan bayyinan, sehingga nanti akan jelas terlihat bahwa gerakannya itu juga sukun, tenang begitu, ya, dengan jelas. Summa yakumu ila rakaati tsaniyah, baru dari duduk istirahat itu bangun untuk masuk kepada rakaat yang kedua. Ya, jadi begitu, ya. Jadi cara sujudnya, sujud seperti biasa, duduk di antara dua sujud, lalu kemudian sujud lagi kali yang kedua. Nah, sebelum bangun naik ke rakaat kedua, duduk sebentar, namanya duduk istirahat. Nah, duduk istirahat ini tidak lama-lama, namanya juga duduk latifah, sebentar, ya. Nah, kemudian
Summa yaqumu ila rakaati tsaniyati, kemudian bangun untuk naik ke rakaat kedua, wa yamuddu takbirah, memanjangkan takbir. Jadi duduk di antara duduk istirahat naik ke rakaat kedua itu kan agak makan waktu, yaitu disunahkan takbirnya itu dipanjangkan. Allati rafa'a biha minas sujud ila ayantasiba qa'iman, sampai nanti berdirinya betul-betul tegak. Jadi dia dari antara duduk istirahat itu sampai kita berdiri tegak rakaat yang kedua itu butuh waktu. Oleh karena itu butuh waktu yang agak panjang. Jadi takbirnya dibolehkan untuk dipanjangkan takbirnya. Sebagaimana yang kita bahas dulu bahwa takbir itu, takbiratul ihram tidak boleh panjang, pendek saja. Tapi selain takbiratul ihram bisa dipanjangkan sesuai dengan kebutuhannya. Wa yakunul maddu ba'dal lami minallah, dan yang dipanjangkan itu adalah huruf lam pada kalimat Allah. Allah. Jadi yang kita panjangkan itu adalah kata pada huruf, pada penyebutan Allahnya. Allahu Akbar. Mungkin butuh waktu karena kita dari duduk untuk berdiri. Nah, itu diperbolehkan ya. Haza as-sahul aujah li ashabina. Ini pendapat yang paling sahih dalam menurut mazhab. Walahum wajhun annahu yarfa'u bi ghairi takbirin wa yajlisu lil istiraha. Ada pendapat lain bahwa bangun tanpa takbir lalu duduk untuk istirahat. Jadi bangun, ketika bangun itu Allah, ketika bangun dari sujud itu untuk duduk istirahat itu diam saja. Diam. Wa fa iza nahadha kabbara. Nah, dari duduk istirahat ini naik tegak baru bertakbir. Itu pendapat yang kedua ya. Tapi pendapat yang pertama tadi dari sujud Allah, duduk istirahat Allah sampai berdiri, itu panjang Allah Akbarnya. Allah duduk lalu berdiri agak panjang Allah Akbarnya. Pendapat yang kedua, ketika duduk dari sujud ke duduk istirahat itu enggak perlu bertakbir. Cuman dari duduk istirahat naik berdiri itu baru bertakbir. Pendapat yang ketiga, ayarfa'a minas sujud mukabbiran fa iza jalasa qata'at takbir summa yakumu bi ghairi takbir. Pendapat ketiga lain pula. Dari sujud ke duduk istirahat ini takbir, tapi dari duduk istirahat naik berdiri itu tak perlu bertakbir. Nah, jadi ada 3 pandangan di dalam hal ini. Saya ulangi, pandangan pertamanya adalah takbirnya itu dari sujud sampai tegak itu bertakbir, agak panjang itu. Allahu Akbar, panjang. Karena dari sujud duduk istirahat lalu dia berdiri, itu panjang. Pendapat yang kedua, dari sujud duduk istirahat itu tidak perlu takbir. Dari duduk istirahat naik berdiri itu baru bertakbir. Pendapat yang ketiga, dari sujud ke duduk istirahat bertakbir. Dari sudut istirahat naik berdiri tak perlu takbir. Itu 3 pendapat. Wala khilafa annahu la ya'ti bi takbiraini fi hadzal mawdi'. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak perlu 2 kali takbir. Jangan pula ketika bangun itu duduk istirahat bertakbir, lalu duduk istirahat naik berdiri bertakbir lagi, berarti 2 kali takbir. Tidak ada pendapat yang begitu, dan itu disepakati oleh ulama. Wa inna ma qala ashabuna al-wajhul awwal asah. Dalam mazhab kita bahwa pendapat yang pertama tadi lebih sahih. Artinya panjangkan takbirnya. Allahu Akbar. Dari sujud, duduk istirahat sampai berdiri. Itu lumayan panjang takbirnya. Itu pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi sunnah ya, kalaupun tidak kita panjangkan enggak apa-apa. Li'alla yakhlu juz'un minas salati an zikrin, supaya tidak ada dalam salat kita itu kosong daripada zikir, karena butuh waktu tadi. Wa alam anna jalsatal istirahati sunnatun sahihatun, bahwa duduk istirahat itu sunnah yang sahih, ditetapkan dalam Sahih Bukhari wa ghairihi, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan lainnya, min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sunnah fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa mazhabuna istihbabuha li hazihi sunnah sahihah. Dalam mazhab kita pun itu dianggap perkara yang disunnahkan, lebih memilih pendapat itu. Summa hiya mustahibbatun aqibas sajadati tsaniyah min kulli raka'atin yaqumu anha wala tustahabbu fi sujudi tilawati fi salati wallahu alam. Dan kemudian disunnahkan juga setelah sujud yang kedua min kulli raka'atin, pada setiap rakaat, bukan pada rakaat pertama saja, setiap rakaat itu dianjurkan untuk melaksanakan duduk istirahat. Wala tustahabbu fi sujudi tilawati fi shalah. Tapi kalau pelaksanaan sujud tilawah itu tidak disunnahkan. Misalkan kita subuh Jumat kan ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika bangunnya tidak dianjurkan untuk duduk istirahat. Nah, duduk istirahat ini adalah duduk yang dilaksanakan untuk sujud normal, bukan sujud untuk sujud tilawah. Nah, itu dia ketentuan daripada sujud dan duduk istirahat. Kemudian babu azkari ar-raka'ati tsaniyah, bab zikir-zikir yang dibaca pada rakaat yang kedua. Tadi sebelum ini kita telah membaca apa yang dibaca ketika kita takbiratul ihram, apa yang dibaca ketika kita doa iftitah, apa yang kita baca ketika kita berta'awuz, al-fatihah, ayat, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Berarti sudah habis rakaat pertama. Sekarang kita masuk kepada rakaat yang kedua. I'lam annal azkar allati zakarnaha fi raka'atil ula yaf'aluha kulluha fi tsaniyah. Ketahuilah bahwa zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang kita baca pada rakaat pertama semuanya dibaca juga pada rakaat yang kedua. Artinya ketentuannya sama, yang dibaca sama. Apa yang kita sebutkan minal fardi wan nafli wa ghairi zalik minal furu'i al-mazkurati illa fi asya'. Semuanya baik dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah, kecuali dalam beberapa bacaan yang ada sedikit berbeda. Yang pertama, anna raka'atal ula fiha takbiratul ihram, bahwa pada rakaat yang pertama di situ ada takbiratul ihram. Wa hiya ruknun, dan takbiratul ihram itu adalah rukun dalam salat. Nah, walaysa kadzalika as-saniyah, maka rukun takbiratul ihram itu tidak ada pada rakaat yang kedua. Fa innahu la yukabbiru fi awwaliha, karena tidak ada takbir di awal rakaat kedua. Nah, itu beda yang pertama ya. Beda yang pertama adalah masalah takbiratul ihram pada rakaat kedua dan wa inna ma takbiratul lati qablaha liraf'i minas sujud ma'a annaha sunnah. Yang ada adalah takbir bangun dari sujud berdiri, dan itu pun hukumnya sunnah. Tidak seperti takbiratul ihram yang itu adalah merupakan rukun di dalam salat. Itu yang pertama yang berbeda antara rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Yang kedua, la yushra'u du'a wal istiftahi fi tsaniyah bi khilafil ula. Tidak disyariatkan untuk doa iftitah pada rakaat kedua. Nah, berbeda pada rakaat pertama, itu disunnahkan untuk doa iftitah atau istiftah, sedangkan pada rakaat yang kedua itu tidak disunnahkan untuk membaca doa istiftah. Perbedaan yang ketiga, qadamna annahu yata'awwazu fil ula bila khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa setelah doa iftitah itu membaca ta'awuz. Nah, rakaat pertama ya, sebelum membaca al-Fatihah, semua ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Wa fi tsaniyah khilaf. Berbeda pada rakaat kedua. Kenapa? Pada rakaat kedua ta'awuz itu ada perbedaan pandangan ulama dalam hal itu, meskipun al-asahu annahu yata'awuz. Tapi meskipun dalam mazhab Syafi'i itu pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa pada rakaat kedua pun berta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca al-Fatihah. Tapi perbedaannya adalah pada rakaat pertama itu semua ulama sepakat disunnahkan berta'awuz. Kalau rakaat kedua ini di sini ada perbedaan pandangan di kalangan ulama apakah dia hukumnya sunnah atau tidak. Al-Rabi' yang keempat,
Al-mukhtaru anna al-qira'ata fi saniyati takunu aqallu min al-ula. Pendapat yang dipilih bahawa ayat yang dibaca pada rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Itu berbeda ya. Rakaat pertama tadi misalkan kita membaca surat yang mungkin panjangnya 1 halaman. Pada rakaat kedua itu pendapat yang paling dipilih dalam hal itu adalah cari ayat yang jumlah panjangnya itu tidak sepanjang pada rakaat yang pertama tadi. Wa fihi al-khilaf allazi qaddamnahu, dan meskipun di situ ada perbedaan pendapat kenapa? Karena dalam redaksi yang lain juga disebutkan bahwa ada yang menyebutkan rakaat pertama, rakaat yang kedua itu jumlah panjangnya sama. Artinya apakah harus? Tidak harus. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa tidak harus rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Cuman dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi di sini mencantumkan bahwa rakaat kedua, pendapat yang lebih dipilih di situ adalah bahwa itu lebih dipendekkan bacaannya dibandingkan pada rakaat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi pada pertemuan kali ini. Kita membaca 2 bab. Pertama bab tentang duduk di antara 2 sujud dan bagaimana cara bangun daripada sujud. Dan sekarang bab yang kedua adalah zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan yang kita baca pada rakaat kedua. Yang ketiga dan yang keempat, apa perbedaannya pada rakaat yang pertama. Demikian, mudah-mudahan pembacaan kitab Al-Azkar Nawawi ini mendatangkan manfaat untuk kita, dan pahala ta'lim ini juga disampaikan kepada Imam An-Nawawi dan semua guru-guru kita. Terima kasih, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.